Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dibahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Video ini disusun oleh kelompok 2 mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 yang beranggotakan Asti Indah Fitrianti Lubis, Saya Setiawati. Saya Handoyo Tagalung. Saya Maisyara. Saya Kristina Sibuan. Saya Rizky Fajar Kinanti. Saya Maisyara akan menjelaskan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang proses pembelajarannya itu berpusat pada kebutuhan peserta didik. Menurut Tomlinson, terdapat keberagaman peserta didik yang dilihat dari 3 aspek, yaitu minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar. Saya Handoyo Tagalung. Penjelasan mengenai keberagaman peserta didik yang pertama adalah minat belajar. Minat memiliki peranan yang besar sebagai motivator dalam belajar, karena peserta didik akan mempelajari dengan tekun hal-hal yang menarik mengenai minat mereka masing-masing. Yang kedua adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar di sini berarti sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan begitu, guru dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan sebaik-baiknya. Saya Rizky Fajar Kinanti akan menjelaskan tentang contoh keberagaman di kelas. Yang pertama, keberagaman anak di kelas bisa dilihat dari minat belajar, antara lain ada yang minatnya seni, sains, wirausaha, dan lain-lain. Yang kedua, keberagaman anak di kelas bisa dilihat dari kesiapan belajar, antara lain ada anak yang sudah bisa menulis, membaca, dan ada juga yang belum. Yang ketiga, keberagaman anak di kelas bisa dilihat dari profil belajar, antara lain melalui bahasa. Saya Kristina Sibuan akan menjelaskan teori pendukung pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Uri Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan setiap individu dalam interaksinya dengan luar dirinya dipengaruhi oleh aspek perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang kedua, teori multiple intelligences menyatakan bahwa setiap orang memiliki salah satu dari 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Baiklah, saya Setiawati. Nah, untuk teori pendukung yang ketiga yaitu teori zone of proximal development. Nah, teori ini menyatakan bahwa terdapat zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensi. Nah, teori pendukung yang keempat yaitu learning modalities. Nah, teori ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan peserta didik dari segi modalitas dalam belajarnya. Baiklah, itulah pembahasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.